Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gina Angelina. Saya adalah mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Esa Unggul, Kampus 2 Tangerang, dengan nomor induk mahasiswa 2021 0701 201. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk sama-sama belajar di video ini. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Video ini merupakan tugas sesi 9 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi keterampilan berbicara dalam konteks formal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian tentang keterampilan berbicara. Dipandang dari segi bahasa, menyimak dan berbicara dikategorikan sebagai keterampilan berbahasa lisan. Dari segi komunikasi, menyimak dan berbicara diklasifikasikan sebagai komunikasi lisan. Melalui berbicara, orang menyampaikan informasi melalui ujaran kepada orang lain. Sedangkan melalui menyimak, orang memberi informasi dari orang lain. Kegiatan berbicara selalu diikuti kegiatan menyimak atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional bagi komunikasi lisan. Dua-duanya tidak terpisahkan. Ibarat mata uang, sisi muka ditempati kegiatan berbicara, sedangkan sisi belakangnya ditempati kegiatan menyimak. Penggunaan bahasa dalam berbicara banyak kesamaannya dengan penggunaan bahasa dalam teks bacaan, apalagi organisasi pembicaraan kurang lebih sama dengan perorganisasian isi bahasa bacaan retorika atau keterampilan berbicara. Merupakan sesuatu seni bicara yang dipunya seseorang. Seni bicara tersebut dipunya seseorang dengan alami atau juga dengan memakai latihan secara khusus. Keterampilan berbicara tersebut adalah seni tentang berbicara yang merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, yakni proses dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dengan maksud tujuan, melaporkan, meyakinkan, atau menghibur orang lain. Dalam proses penyampaian gagasan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama adalah pembicara, yang kedua adalah lambang atau bahasa lisan, yang ketiga lawan bicara atau penyimak, yang terakhir adalah maksud atau pesan atau ide ataupun gagasan. Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Guntur Tarigan, menyatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Yang kedua dari Henry Guntur Tarigan dan juga Anton M. Mulyono dan kawan-kawan. Mereka mengemukakan bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan. Sedangkan yang terakhir dari Jago Tarigan, ia mengutarakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Dari tiga pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa berbicara adalah kemampuan seseorang menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan menggunakan bahasa lisan. Berbicara sendiri bukan hanya sekedar pengucapan bunyi-bunyi atau kata-kata saja. Berbicara adalah suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak pada saat dia mengkomunikasikan gagasan-gagasannya, dan apakah dia waspada serta antusias ataupun tidak. Selanjutnya ada bentuk keterampilan berbicara. Yang pertama ada monologikas. Monologika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara.
Bentuk dari monologika yang sangat penting adalah proses dalam penyampaian ide atau gagasan pada orang lain di depan umum. Sebagai contohnya misalnya adalah berpidato. Yang kedua ada dialogika. Dialogika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang sangat penting ialah diskusi, berunding, tanya jawab, debat, dan percakapan. Lalu ada prinsip umum dalam berbicara. Pada kegiatan berbicara tentu ada hal yang mendasari di dalamnya. Ada beberapa prinsip pokok antara pembentukan yang paling sedikit yaitu dua orang, memakai bahasa yang dipahami bersama, menerima atau mengakui daerah referensi umum, adalah proses tukar pikiran antar partisipan, penyampaian gagasan dengan tujuan melaporkan, meyakinkan, dan menghibur seseorang. Lalu ada landasan keterampilan berbicara. Yang pertama dari landasan keterampilan berbicara adalah situasi. Kegiatan berbicara bisa terjadi dalam situasi, suasana, kondisi, serta lingkungan tertentu. Situasi yang dimaksud ialah berbicara formal atau resmi, ataupun informal atau tidak resmi. Lalu ada tujuan. Tujuan dari menyampaikan suatu ide atau gagasan dalam keterampilan berbicara ialah untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari lawan bicara. Tujuan dari penyampaian ide adalah menghibur, melaporkan, ataupun meyakinkan seseorang. Lalu selanjutnya ada metode penyampaian. Ada 4 metode atau cara penyampaian yang bisa dilakukan seseorang saat waktu berbicara, yakni penyampaian berdasarkan naskah atau skrip, penyampaian dengan berdasarkan catatan kecil, penyampaian gagasan dengan berdasarkan hafalan memoriter, penyampaian gagasan secara mendadak, serta merta impromptu. Yang pertama ada penyimak. Pembicara yang baik pasti akan bersifat komunikatif terhadap lawan bicara. Dalam penyampaian ide atau gagasan, pembicara perlu memperhatikan siapa penyimak dan pembicara tersebut, agar materi yang sudah disampaikan bisa diterima dengan berimbang. Lalu setelah itu ada sarana dalam berbicara. Sarana dalam berbicara itu ada 2 sarana. Yang pertama, mendengar merupakan sikap yang sangat penting dalam proses diskusi dan dialog. Pada setiap peserta dalam diskusi selalu bergantian peranan antara berbicara dan mendengar. Yang kedua adalah cara atau taktik retoris. Dalam uraian ini akan dijelaskan dengan sejumlah taktik yang bisa membantu dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan efektif dalam proses komunikasi retoris. Taktik yang pertama adalah taktik ya. Dalam taktik ini, pertanyaan dirumuskan dengan sedemikian rupa agar lawan bicara hanya bisa menjawab ya, serta perlahan-lahan akan menuntunnya pada kesimpulan akhir yang mengejutkan atau jelas, yang harus diterima tanpa ada syarat. Yang kedua adalah taktik ofensif atau taktik antisipasi. Sementara lawan bicara sedang menyampaikan pendapat, kita sudah melakukan antisipasi kelemahan. Setelah itu, kita langsung menjatuhkan pendapatnya dengan mengemukakan argumentasi kontra. Yang ketiga ada taktik negasi atau taktik tidak. Taktik ini menyangkal pendapat lawan bicara secara langsung karena menuntut penjelasan yang tuntas. Setelah tadi kita menjelaskan tentang taktik-taktiknya, kita masuk ke jenis-jenis berbicara. Dalam interaksi berbicara sehari-hari, sering kita memperhatikan ada diskusi, ada percakapan, ada pidato menjelaskan, ada pidato menghibur, ada ceramah, ada bertelepon, dan sebagainya. Mungkin Anda bertanya-tanya dalam hati, mengapa ada berbagai jenis kegiatan berbicara seperti itu? Jawabannya ada 5 landasan yang digunakan dalam mengklasifikasi berbicara. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua situasi, yang ketiga metode penyampaian, yang keempat jumlah pendengar, dan yang kelima adalah peristiwa khusus. Berdasarkan hal tersebut, maka berbicara dapat dilihat dari 3 aspek, yakni fungsional, memperhatikan jumlah pembicaraan, serta konsep dasar pembicara. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor keberhasilan berbicara.
Dalam berbicara ada faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pembicara dan pendengar, yang dimana kedua faktor tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan berbicara. Faktor tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembicara. Pembicara adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kegiatan berbicara. Dan ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dari pembicara ini untuk melakukan kegiatannya. Yang pertama adalah pokok pembicaraan, yang kedua metode, yang ketiga bahasa, keempat tujuan, kelima sarana, dan yang terakhir adalah interaksi. Lalu yang kedua adalah faktor bahasa. Bagi pembicara, bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, pembicara mutlak harus menguasai faktor kebahasaan. Di samping itu, pembicara juga harus menguasai faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan ini apa? Akan kita jelaskan juga, yaitu yang ketiga, yang terakhir, faktor-faktor non-kebahasaan itu mencakup dari sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan yang diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, kesediaan mengoreksi diri sendiri, keberanian mengungkapkan dan mempertahankan pendapat, gerak-gerik dan mimik yang tepat, penyaringan suara, kelancaran, penalaran dan relevansi, dan penguasaan topik. Demikian dari yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan pengucapan kata ataupun kesalahan dari materi, saya minta maaf. Terima kasih banyak.